Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Zanakbari. Kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya edit sedikit-sedikit dari program yang Bapak kirim. Jadi yang pertama itu ada definisi himpunan. Import Potlab ini yang import ini mengimport sebuah gambar gitu, diagram file-nya, mengimport diagram file-nya. Terus di sini mendefinisikan himpunan. Di sini ada himpunan A, himpunan B, dan C sebagai himpunan semesta. Terus di sini ada operasi komplement dan irisan. Lalu selanjutnya ini kalau yang di sini saya ubah set colornya. Ini colornya masih sama semua sih. Yang saya ubah di sini tuh di bagian ini komplement B sama irisan, sama ini juga. Dan juga di bagian mana ya? Ini C PLT C biar untuk menampilkan himpunan semestanya. Ini adalah output dari semuanya tadi, yang dimana tadi kita ada menambahkan C sebagai diagram semestanya di atas ini, terus komplement A, komplement B, ya, sama irisan. Itu aja sih yang saya tampilkan. Mungkin selanjutnya saya langsung ke bagian logika matematika atau tabel kebenaran maksudnya, karena untuk himpunan kayaknya kurang lebih aja, tinggal warna-warna sama operasinya. Ya, kemudian di sini ada operasi tabel kebenaran. Di sini ada definisi def truth table, artinya mendefinisikan sebuah tabel kebenaran. Lalu print p strip key ini sebagai header atau bagian atasnya lah buat tabel kebenaran. Dan ini ada print strip 3x6, artinya ngeprint sebanyak 3 kali 36 kali ke kanan. Lalu di sini ada for p in false true, yang maksudnya itu adalah melakukan looping untuk nilai p dan key. Lalu di sini juga kemudian ada menghitung hasil logika. Ini p not p yang berarti menghitung hasil logika not p, dan n juga menghitung hasil logika not menghitung hasil logika p and key, sama or juga p or key menghitung hasil logika p or key. Terus selanjutnya di sini ada memunculkan hasil, yang dimana print p.2 lebih dari 2, itu maksudnya adalah menampilkan nilai-nilai dari p sama menampilkan nilai-nilai dari p menampilkan nilai dari p dan key dengan format lembar, dengan format minimal 2 karakter gitu ke kanan. Sama aja sih. Selanjutnya juga not p.2 terus menjalankan fungsi. Tanpa ada ini dia nggak bakalan berjalan, karena nggak bakal dieksekusi gitu sama programnya. Ya, selanjutnya ini ada output dari program tadi. Ini ada header yang tadi saya jelaskan, terus ada strip juga yang 30x6 itu. Sama ini yang tadi hasil-hasil dari tabel kebenaran, mulai dari perulangan p dan key-nya, terus not p and key, p or key. Ya, selanjutnya ada
himpunan fungsi. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak, saya juga masih belum terlalu mengerti soal begini, jadi saya menjelaskan semampu saya aja. Yang pertama ini ada image set yang berarti definisi is injective, yang dimana ini program mendefinisikan apakah ini fungsi injektif atau bukan. Lalu for x in domain berarti perulangan image sama dengan function x. If image in image return false, berarti jika image di dalam image maka akan dapat false. Terus jika image ada ditambah dengan image maka akan menghasilkan true. Yang terus di sini ada definisi subjektif. Di sini ada fungsi ini memeriksa apakah suatu fungsi subjektif. Penjelasannya ini image sama dengan function x for x in domain, yang berarti menghasilkan himpunan dari semua image hasil dari domain yang telah dimasukkan di ini tabel domain. Jika himpunan image tersebut sama dengan codomain, maka fungsi itu subjektif. Ini yang return image mana itu ya? Ya, return image sama dengan codomain, berarti fungsi itu subjektif yang berarti bernilai true. Nah, kalau image tidak sama dengan codomain maka akan bernilai false. Terus kemudian fungsi bijektif. Fungsi bijektif ini hanya kalau dari saya yang lihat ini, dia hanya memanggil dua fungsi sebelumnya, yaitu injektif dan subjektif. Dan jika keduanya di sini injektif, domain, codomain function, and subjektif dihubungkan dengan kata n, berarti dua-duanya harus bernilai true. Jika salah satunya saja yang bernilai true, maka fungsi ini bukan fungsi bijektif. Gitu aja sih Pak kalau menurut saya. Ya, di sini ada domain 1, ya, anggota-anggota domain dan anggota kode domain. Ini mendefinisikan fungsinya, fungsi fx sama dengan 2x. Berarti nanti 2x ini dimasukkan ke operasi tadi gitu. Lalu ya selebihnya sama aja sih. Print domain, print codomain. Ya, print semua, if else. Kalau misalnya yang pertama ini, kalau misalnya fungsi ini injektif maka akan menampilkan ini, kalau tidak ya fungsi bukan injektif. Itu aja sih. Ya, jadi ini adalah outputnya, ya, output dari fungsi-fungsi tadi, fungsi subjektif. Kalau tadi domain ini berarti adalah injektif, bukan subjektif. Nah, karena fungsi bijektif ini tadi memanggil dua fungsi injektif sama subjektif, yang dimana dihubungkan dengan kata n, yang dimana di sini subjektif bukan atau false bernilai false, maka sudah jelas bijektif juga bernilai false karena fungsinya juga bernilai, karena subjektifnya bernilai false. Ya, mungkin segitu aja sih Pak penjelasan dari program yang saya ubah dari program Bapak sedikit. Untuk mohon maaf Pak yang untuk soal ketiga memang kayak apa ya, menurut saya rumusnya terlalu rumit gitu Pak. Soalnya saya juga masih belum nyampai ke situ, jadi saya cuma menjelaskan apa yang saya tahu gitu Pak. Ya mungkin itu saja Pak penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak.